Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel. Saling berbagi, saling menasihati di dalam kebaikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, wasmu Abdurrahman bin Sakhr. Annahu, sesungguhnya Abu Hurairah qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun, ada 3 perkara mungjiat yang menyelamatkan. Maksudnya mukhlisatun, menyelamatkan lisohibiha, orang-orang yang mempunyai 3 perkara, minal azabi, dari siksa. Wasalasun, dan 3 muhlikatun, yang merusak. Maksudnya mufiatun, menjatuhkan, difa'iliha, orang-orang yang melakukannya, fil halaki, di dalam kerusakan. Wasalasun, dan 3 darojatin, beberapa derajat. Maksudnya manazilu, derajat fil akhirah, di dalam akhirat. Wasalasun, dan 3 kafarotin, yang menghapus lidzunubi, karena dosa, amiliha, orang-orang yang melakukannya. Amal mungjiat, adapun yang menyelamatkan, fakhosyatullah, maka takutlah kepada Allah, maka taatlah kepada Allah, maka takwalah kepada Allah Ta'ala, fisirri, ketika keadaan sepi, wal alaniyah, maupun keadaan ramai. Kutimasir, maka didahulukan amal ketika sepi, li'anna taqwallah, karena sesungguhnya takwa kepada Allah, fihi, ketika keadaan sepi, a'la, lebih utama, apanya, darajatan, derajatnya. Wal qasdu, dan sederhana, fil fakri, ketika keadaan fakir, wal ghina, dan keadaan kaya. Maksudnya at-tawasud, pertengahan, fil ma'isyah, di dalam kehidupan, bi alam yujawis, dengan tidak melewati, fiha, di dalam kehidupan, al-hadda, batasan-batasan, warodia, dan ridho, bidzalika, dengan ketentuannya. Wal adlu, dan adil, fir ridho, di dalam keadaan ridho, wal khadab, dan keadaan marah, bi ayyakhdaba, dengan keadaan marah, lillahi, karena Allah, wayardo, dan ridho, diridhohu, karena ridho kepada Allah. Di sini bahwasanya telah disebutkan. Yang akan kami jelaskan adalah ada 3 perkara yang akan menyelamatkan diri kita. Yang pertama adalah kita selalu berbuat taat, berbuat baik, berbuat amal solih, maupun dalam keadaan sepi ataupun keadaan ramai. Ini yang sangat sulit untuk diri kita. Ketika dalam keadaan ramai mungkin kita merasa malu, tetapi ketika keadaan sepi, ini adalah challenge-nya, suatu tantangan untuk diri kita. Ada sebuah kisah menceritakan bahwasanya ketika seorang guru mengumpulkan murid-muridnya, diceritakan di dalam kitab Akhlakul Banin, mungkin Anda sudah pernah dengar. Wahai anak, guru kasih burung tersebut, silahkan kalian umpatkan, kalian simpan di tempat yang tidak ada yang tahu, siapapun. Kemudian murid-murid tersebut dikasih burung merpati tersebut. Ada yang pergi ke semak-semak belukar, ada yang pergi ke pantai, ada yang pergi ke hutan, ada yang pergi memanjat pohon. Semuanya bersikeras untuk bagaimana tidak ada yang tahu. Ketika sudah dilakukan oleh murid-murid tersebut, semuanya kembali kepada guru. Ada satu murid yang masih tetap membawa burung tersebut. Ditanya oleh gurunya, "Nak, kenapa kau tetap membawa burung itu? Tidak sesuai dengan perintahku." "Iya guru, ketika aku taruh di bawah semak-semak belukar, Allah melihatnya. Ketika aku memanjat pohon, Allah melihatnya. Ketika aku pergi ke pantai, Allah melihatnya. Ketika aku pergi kemanapun, Allah maha melihat."
Jadi maafkan aku guru, aku tidak bisa melaksanakan perintah. Itulah tanda keimanan seseorang yang begitu dahsyatnya. Dimanapun, kapanpun kita berada, ketika kita punya iman kepada Allah, insya Allah kita malu akan berbuat maksiat. Jagalah perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita hidup pola hidup sederhana. Seperti Nabi Muhammad SAW, tidak berlebihan. Makanlah sesudah kau lapar dan berhentilah sebelum kau kenyang. Di sini diajarkan oleh Rasulullah untuk tidak berlebihan. Ya. Dan konsep ini jikalau kita terapkan, itu ada di dunia entrepreneur, dunia pengusaha yang pola hidupnya harus sederhana. Tidak perlu berlebihan, meskipun di saat ada maupun tiada, tetap tawakal kepada Allah, tetap taat kepada Allah. Tidak usah bersifat hedon, selalu berlebihan. Tetapi pola hidup yang sederhana. Jangan sampai kita shopaholic, sedikit-sedikit beli, sedikit-sedikit belanja. Itu pola hidup yang tidak baik. Marilah ketika kita maupun dalam keadaan ada maupun tiada, tetap hidup yang sederhana. Kemudian yang ketiga adalah kita harus berbuat adil, berbuat baik. Ya. Kita ridho dalam suatu keadaan. Ya. Dan meskipun marah pun karena Allah. Dalam artian apa? Ketika ada sesuatu hal yang kurang baik, kita merasa marah, dan marahnya itu adalah lillah. Jangan karena hawa nafsu. Dan ketika pun pada hakikatnya, siapa yang mengizinkan marah? Tidak ada kemarahan kecuali hati kita yang mengizinkan untuk marah. Marilah kita bersama-sama belajar, saling nasihat menasihati, menata kehidupan kita agar lebih baik, lebih bahagia, entah itu di dunia maupun di akhirat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tercapai apa yang kita cita-citakan, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, berkah dunia, berkah akhirat. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.